Gimana sih caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo Sobat Dukcapil dimanapun Anda berada. Hari ini terima kasih telah bergabung bersama kita di sini dalam podcast Dukcapil Sapa Masyarakat pada hari ini Kamis 28 April 2022 bersama saya Latifah Indira Dewi. Bersama kita hari ini semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan sambil santai saja. Anda yang sedang berada di rumah, sedang berada di jalan ataupun aktivitas apapun, kita santai saja, kita berbincang hari ini bersama narasumber yang sudah hadir bersama kita di sini. Bapak Reddy Kusuma, narasumber yang tepat pada hari ini. Kebetulan temanya adalah kebijakan layanan administrasi kependudukan dengan Pak Reddy. Apa kabar Pak Reddy? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya, sudah memasuki hari-hari akhir Ramadan ini Pak. Gimana nih Pak? Kan ini juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Panjang loh Pak namanya. Ya. Pasti tugasnya juga sangat banyak. Mungkin bisa digambarkan sedikit Pak, dijelaskan sedikit pada Sobat Dukcapil. Ya, terima kasih Mbak Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada seluruh masyarakat dan sahabat-sahabat Dukcapil Sidoarjo dimanapun berada, syukur alhamdulillah pada DSM Dukcapil Sapa Masyarakat seri kedua ini kita hadir dengan tema kebijakan layanan Adminduk. Sebelum saya menjelaskan itu, saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa yang sudah masuk hari-hari terakhir. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, kemudian diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada pertanyaan Mbak Lala tadi, memang betul bahwa Dukcapil ini mendasari daripada Undang-Undang Adminduk nomor 24 tahun 2013 beserta seluruh turunannya. Ada dua ruang lingkup ya. Yang pertama adalah terkait dengan pendaftaran penduduk. Itu ya terkait dengan mencatat atas pelaporan peristiwa kependudukan. Apakah biodata, apakah NIK, KTP elektronik, kartu identitas anak, surat pindah dan sebagainya. Kemudian ruang lingkup kedua adalah pencatatan sipil, ya, mencatat atas peristiwa penting. Apakah itu mulai dari akte kelahiran, akte perkawinan, perceraian sampai kepada akte kematian dan sebagainya. Tujuan Adminduk ini, tugas kita adalah menerbitkan dokumen kependudukan, memberikan identitas kependudukan, memberikan keabsahan dan kepastian hukum terkait dengan itu. Nah, oleh karena itu kami di Dukcapil harus memastikan bahwa masyarakat Sidoarjo
mulai dari lahir sampai meninggal harus mempunyai identitas kependudukan. Mungkin itu Mbak Lala. Jadi bisa dibilang cukup luas kan Pak Reddy, apalagi warga Sidoarjo sendiri jumlahnya mungkin mencapai 2 juta lebih ya, ini. Betul. Gimana Pak Reddy? Mungkin Pak Reddy ini kan sebagai nahkodanya dari Dukcapil ini sendiri. Mungkin ada kiat khusus untuk bagaimana istilahnya mensiasati, memberikan kebijakan untuk melakukan layanan Adminduk itu. Iya. Terima kasih. Jadi yang pertama begini, ada istilah single identity number ya. Ini dalam rangka mendukung satu data Indonesia. Satu penduduk punya satu NIK, satu KTP elektronik dan satu kartu keluarga. Ya, oleh karena itu, maka tidak boleh masyarakat atau penduduk itu memiliki 2 KTP atau 2 NIK ya, karena nanti akan ganda dan salah satunya pasti akan dilakukan penghapusan ya. Oleh karena itu yang harus dilakukan. Yang kedua, bahwa KTP elektronik ini berlaku seumur hidup. Nah, karena ini berlaku seumur hidup, oleh karena itu maka bagi masyarakat Sidoarjo yang masih memegang KTP elektronik, ada masa berlaku itu sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri, maka dengan sendirinya akan berlaku seumur hidup. Ya, akan berlaku seumur. Tidak perlu dilakukan penggantian kecuali ada perubahan elemen data. Contoh misalnya dulu statusnya belum kawin. Ya. Nah, sekarang menjadi kawin, otomatis itu harus dilakukan perubahan. Dan secara otomatis pada saat dicetak baru dia akan berganti menjadi seumur hidup. Kemudian berikutnya bahwa secara regulasi Adminduk ini bahwa kartu identitas penduduk itu untuk segala usia. Nah, segala usianya begini. Jadi anak usia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari itu akan memperoleh kartu identitas anak atau KIA. Nah, setelah 17 tahun baru dengan KTP elektronik. Ya. Mungkin itu ya sekilas terkait dengan kebijakan. Tetapi mesti ada beberapa. Mungkin kalau perlu kami jelaskan secara keseluruhan. Yang berikutnya adalah terkait dengan perubahan asas peristiwa menjadi asas domisili. Jadi kalau misalnya dulu saya lahir di Surabaya, saya sekarang penduduk Sidoarjo. Kalau saya dulu lahir di Surabaya tahun 1969, maka proses akte kelahirannya itu diurus di Surabaya meskipun saya penduduk Sidoarjo. Nah, tetapi dengan adanya perubahan regulasi Undang-Undang 24 tahun 2013, maka berubah menjadi asas domisili. Asas domisili. Nah, jadi sesuai dengan KK dan KTP-nya, maka dimanapun dia dilahirkan, maka akan prosesnya dokumen Adminduk itu diproses sesuai dengan domisili ya. Kemudian yang paling penting lagi adalah pengurusan terkait dengan KTP elektronik, pengurusan pindah penduduk itu tidak lagi memerlukan pengantar RT RW. Ya, jadi sesuai dengan Perpres 96 2018, maka khusus terkait dengan permohonan KTP pindah, apakah itu antar desa dalam satu kecamatan, dalam satu kabupaten, antar kabupaten kota, tidak perlu lagi memerlukan pengantar RT RW. Karena apa? Karena sudah ada dalam database kependudukan ya, sehingga tidak perlu lagi dilakukan proses itu ya. Kemudian kemudahan kebijakan berikutnya itu adalah terkait dengan bahwa di semua kabupaten kota termasuk di Sidoarjo itu bisa memfasilitasi rekam dan cetak KTP elektronik keluar domisili. Jadi misalnya ada penduduk Kupang misalnya, kemudian ada sudah lama tinggal di Sidoarjo, kemudian tidak mungkin karena dia punya anak usia 17 tahun, kemudian harus ke Kupang dulu untuk melakukan perekaman. Tidak harus seperti itu. Yang penting bawa kakaknya saja ke Dukcapil Sidoarjo, dalam hal ini di Mall Pelayanan Publik, akan dilakukan perekaman, langsung bisa dicetak KTP-nya. Selama tidak ada perubahan elemen data ya. Jadi rekam dan cetak luar domisili ini selama tidak ada perubahan elemen data, kami bisa melakukan proses itu. Nah, yang paling penting lagi adalah di era
globalisasi ini, 4.0 ini, mungkin sekarang ke 5.0, tentu ada tagline namanya Dukcapil Go Digital. Jadi semua sekarang sudah dokumen Adminduk itu selain KTP elektronik dan KIA adalah sudah bertanda tangan elektronik, ya, sudah bertanda tangan elektronik, sehingga ini dijamin keasliannya. Jadi otomatis siapapun yang melakukan cetak mandiri atau dicetakkan di titik-titik layanan bisa juga melakukan untuk mengetes keabsahannya, apakah ini betul asli atau tidak asli. Jadi kalau ada centang warna hijau itu secara otomatis dia asli karena langsung tersambung ke database SIA yang ada di Kemendagri. Kemudian berikutnya Dukcapil Go Digital itu terkait dengan pelayanan online. Nah, pelayanan online untuk di Sidoarjo ini sudah memakai plafon Dukcapil, ya, plafon Dukcapil, plafon.sidoarjokap.go.id. Ini yang bisa diakses dimanapun dan kapan saja tanpa batas jarak, sehingga masyarakat dengan sendirinya bisa melakukan cetak secara mandiri. Secara mandiri. Kemudian karena sudah melakukan cetak secara mandiri, cukup dengan kertas putih HVS A4 80 gram. Nah, ini bisa didapat di mana saja. Kalau dulu kan masih pakai kertas security printing, ya, kertas security printing. Kemudian juga terkait dengan penerapan anjungan Dukcapil mandiri. Nah, kebetulan di Sidoarjo ini ada tiga untuk ADM. Yang pertama adalah di MPP, Mall Pelayanan Publik Lingkar Timur Sidoarjo, kemudian di Mini MPP Kecamatan Sukodo dan di Kecamatan Sedati. Memang saat ini sementara kami masih menunggu untuk install modul terbaru, ya. Masih menunggu install modul terbaru. Mudah-mudahan setelah migrasi data SIA terpusat di seluruh Indonesia sudah dilakukan, maka terkait dengan implementasi ADM bisa segera juga dimulai kembali, ya, dimulai operasionalnya kembali. Dan yang paling penting adalah Mbak Lala bahwa semua layanan admin Dukcapil itu gratis. Jadi Bapak Ibu sekalian, masyarakat Sidoarjo, bahwa semua layanan admin Dukcapil itu ada 24 jenis layanan, itu semuanya gratis. Jadi tidak berbayar. Jadi oleh karena itu kami mohon juga partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat bahwa untuk tidak memberi dan menerima. Artinya begitu, ya, untuk memberi apapun kepada petugas kami. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang di luar prosedur itu dilakukan, silakan laporkan kepada kami, ya, laporkan kepada kami. Kebijakan berikutnya adalah terkait dengan penerapan buku pokok pemakaman. Jadi Mbak Lala, penerapan buku pemakaman ini begini. Ini dalam rangka untuk meningkatkan akurasi database kependudukan kita, ya. Oleh karena itu sesuai dengan surat edaran Bapak Dirjen Dukcapil, kemudian kita sudah tindak lanjuti kemarin dengan surat edaran Bupati per Januari sampai dengan bulan Maret 2021 dan 2022. Kami berharap seluruh desa kelurahan di Sidoarjo, ada 349 desa kelurahan, dengan dibantu oleh kecamatan untuk bisa melaporkan penduduk yang sudah meninggal. Ya. Kalau itu langsung diproses untuk akte kematian, kami berharap seperti itu, ya, secara otomatis. Jadi kalau itu meninggalnya di rumah, dikeluarkan surat keterangan kematian dari desa, kemudian langsung diproses melalui plafon Dukcapil untuk diterbitkan akte kematian. Ya. Tetapi kalau memang masih belum, yang penting pelaporan kepada kami, maka tugas kami dengan adanya laporan di buku pokok pemakaman itu, kami yang nanti akan melakukan jemput bola. Ya, sehingga kami bisa juga melakukan telusur untuk bisa diterbitkan akte kematian, sehingga akurasi data terkait dengan penduduk yang meninggal itu bisa sesuai dengan kondisi real di lapangan. Kemudian kebijakan berikutnya terkait dengan penerapan SIA terpusat. Jadi kalau dulu sebelum kebetulan Sidoarjo itu dilakukan migrasi data atau install SIA terpusat di tanggal 24 Februari 2022. Ya, kalau dulu namanya adalah SIA terdistribusi, ya. Jadi ada database sendiri di Kabupaten Sidoarjo, kemudian ada database lagi di pusat. Nah, sekarang dengan SIA terpusat, database-nya itu hanya satu. Keuntungannya banyak sekali. Jadi yang pertama misalnya terkait dengan
kecepatan terkait dengan tanda tangan elektronik, ya, tanda tangan. Kemudian akurasi data, kemudian keamanan data itu lebih terjamin karena sudah tersentra, sudah tersentra. Nah, kemudian yang paling penting adalah bahwa SIAK terpusat ini adalah menjadi syarat untuk penerapan digital ID, identitas ID, ya, identitas ID. Jadi identitas digital. Jadi ini yang memang nanti akan segera diberlakukan sambil menunggu secara keseluruhan install atau migrasi data SIAK terpusat di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir, kami sesuai dengan hasil Rakornas Dukcapil kemarin di Bali bahwa kami siap mendukung pelaksanaan pemilu dan pemilu kada 2024 yang kemarin sudah ditetapkan oleh KPU pusat bahwa pemilu kada 2024 itu akan dilaksanakan di 14 Februari 2024. Apa yang sudah dilakukan oleh Dukcapil? Banyak. Ya, yang pertama kami sudah melakukan perekaman KTPL bagi penduduk di usia 17 tahun, khususnya di sekolah-sekolah, apakah di SMA atau SMK, dan itu tidak hanya di 17 tahun, tetapi kami juga sasar di kelas 1 dan kelas 2, paling tidak di usia 16 sampai 15 tahun. Sehingga diharapkan pada saat 14 Februari 2024, pemilih pemula ini juga bisa melakukan peran serta aktif untuk melakukan pencoblosan, ya, sesuai dengan pilihannya masing-masing, termasuk juga jemput bola dilakukan di Liponsos, ya, di Dinas Sosial Sidoarjo, di Dinas Sosial Provinsi yang ada di Sidoarjo. Kemudian nanti ini setelah Lebaran juga kita akan lakukan ke lapas, ya. Kemarin ada permintaan dari lapas Porong misalnya, dan mungkin banyak hal-hal stakeholder lain yang nanti kita akan lakukan pelayanan jemput bola. Mungkin itu Mbak Lala terkait dengan kebijakan. Iya, luar biasa sekali Pak Reddy. Ya. Saya mencatat ada sekitar 12 kebijakan yang sudah diambil. Cuman ada satu nih Pak Reddy yang menggelitik saya. Yang pertama terkait mengenai NIK. Mengenai NIK, ada kebijakan terkait single identity number, bahwa kebijakan tersebut dimaksudkan agar warga tidak dapat memiliki KTP atau identitas lebih dari satu. Betul begitu penerapannya. Kalau sudah terlanjur Pak Reddy, gimana ini? Iya, jadi memang ada beberapa kasus yang kami temui terkait dengan NIK ganda, ya. Jadi kalau misalnya ada 2 NIK, memang salah satunya harus dihapus. Tapi yang akan menjadi pegangan adalah NIK tunggal yang ada di database nasional. Kalau salah satunya itu sudah tercetak di KTP elektronik, maka yang benar adalah sesuai dengan KTP elektronik, ya. Tapi tetap harus dilakukan penghapusan. Oleh karena itu tentu dalam proses permohonan layanan Adminduk itu perlu ada keterusterangan, perlu ada kejujuran, baik internal petugas sendiri maupun dari masyarakat sendiri, ya, dari masyarakat sendiri, sehingga tidak lagi dibuatkan NIK. Jadi kalau misalnya di daerah asal, misalnya saya kebetulan misalnya lahir di Surabaya, saya dibuatkan NIK di Surabaya, kemudian ternyata di Sidoarjo saya juga membuat NIK, ya, itu akhirnya menjadi ganda, ya. Itu yang tidak boleh. Oleh karena itu memang perlu harus dihapus salah satu, dan yang menjadi patokannya adalah NIK sesuai dengan KTP elektronik atau di NIK sesuai dengan di database nasional. Mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Reddy. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk ke meja redaksi. Sudah ada satu ini Pak Reddy terkait persyaratan. Gimana Pak Reddy? Tadi kan Pak Reddy sudah menyinggung bahwa layanan Dukcapil tanpa pengantar RT RW. Betul ya Pak? Boleh dijelaskan kembali Pak Reddy? Ya, jadi begini. Jadi terkait dengan pengantar RT RW, khususnya terkait dengan permohonan KTPL misalnya. Jadi permohonan KTPL itu cukup hanya membawa fotokopi KK saja, ya. Silakan datang ke layanan-layanan yang ada di Sidoarjo. Ada 20 titik layanan. Yang pertama di Mall Pelayanan Publik Lingkar Timur, kemudian di 18 kecamatan, ya, kemudian di Mini MPP Kecamatan Sukodono, ya. Nah, silakan masyarakat yang ingin memperoleh KTP, melakukan perekaman KTP, silakan hanya dengan membawa fotokopi KK. Kemudian terkait dengan surat pindah misalnya, surat pindah juga sama. Jadi cukup dengan membawa kartu keluarga, kemudian silakan datang ke
tempat-tempat layanan untuk menyampaikan kira-kira mau pindah kemana, dalam satu kabupaten atau dalam antar kabupaten. Nah, kalau dalam satu kabupaten itu tidak perlu dicetak surat keterangan pindahnya, sehingga nanti langsung misalnya dari Kecamatan Sidoarjo ke Kecamatan Sedati misalnya. Dalam kabupaten. Dalam kabupaten ya. Kalau ini kecamatan. ya, kalau ini dalam kabupaten antar kecamatan, maka prosesnya silakan langsung ke Kecamatan Sidoarjo atau ke MPP, atau bisa saja langsung ke Kecamatan Sidoarjo. Nanti maka prosesnya kalau ini secara manual, maka langsung masyarakat menuju ke Kecamatan Sedati untuk meminta KK, mencetakkan KK dan KTP elektroniknya. Kalau dia ada anak di bawah 17 tahun, kemudian punya akte kelahiran, maka dicetakkan KIA. Oh, okay. Ya. Tapi kalau lewat layanan online, karena ini kan tadi kan tatap muka, nah, layanan online melalui plafon Dukcapil, ya silakan dilakukan proses upload persyaratan yang seperti yang saya sampaikan, kemudian nanti silakan tinggal langsung mengambil dokumennya itu di kecamatan tujuan, ya, sesuai dengan pilihan ya, sesuai dengan apakah ke kecamatan atau ke mall pelayanan. Begitu Pak, 20 titik layanan, 20 titik layanan tadi disinggung oleh Pak Reddy. Belum berencana untuk mungkin sampai ke desa, kelurahan, atau mungkin kita yang datang atau bagaimana gitu Pak Reddy? Iya, jadi sebenarnya 20 titik layanan ini kan pemroses ya. Tapi sebenarnya kita sudah punya petugas registrasi desa kelurahan di 349 desa kelurahan. Berdasarkan surat keputusan Bupati ya di tahun 2021 itu, sehingga alhamdulillah dari 349 desa kelurahan itu yang sudah memfasilitasi warganya, ya, sampai saat ini sudah 339 ya. 339. Ini sesuatu yang luar biasa, hanya kurang lebih ya, 1 tahun lah ini, sampai 1 tahun ya sejak launching plafon Dukcapil versi web itu diluncurkan, termasuk petugas registrasi desa kelurahan atau garda petugas desa ya, garda Gapura Delta, garda petugas registrasi Adminduk di Kota Delta. Garda petugas registrasi Adminduk di Kota Delta. Di Kota Delta. Ya, Gapura Delta. Ini saya pikir ini sangat luar biasa, dan terus terang saya mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan juga Dispenduk Capil kepada petugas registrasi desa, kepada Bapak dan Ibu Kepala Desa, dan juga kepada Bapak dan Ibu Camat yang membantu kami selama ini, termasuk juga kepada seluruh masyarakat, karena memang atensi kepedulian Adminduk itu tidak hanya dari internal kita saja, tetapi juga harus ada kepedulian bersama, kolaboratif, termasuk ke seluruh stakeholder, termasuk OPD terkait ya. Ya. Tadi juga sempat disinggung terkait layanan yang di sini layanan Adminduk sudah berbasis digital, sebuah langkah besar yang dilakukan Pak Reddy dan tim untuk memudahkan warga dalam mengakses layanan kita, layanan Dukcapil, plafon Dukcapil, pelayanan via online Dukcapil. Layanan tersebut tadi disebutkan sudah mengintegrasikan terkait tanda tangan elektronik, cetak mandiri, bahkan penggunaan kertas HVS, dan mungkin di sini ini ya arsip digital. Mekanismenya mungkin Pak Reddy, serta mungkin ada pengembangan lainnya nantinya. Iya, jadi plafon Dukcapil itu memang sementara yang versi web itu kan masih 10 jenis layanan ya. 10 jenis layanan. Nah, ini kami sudah melakukan proses pengembangan untuk yang versi Android. Artinya selain versi Android ada pengembangan yang versi 2.0. Jadi plafon Dukcapil versi 2.0. Nah, mudah-mudahan awal Mei ini bisa segera diluncurkan. Ada kemudahan di situ ya. Salah satunya adalah terkait dengan akses kemitraan. Jadi kalau di plafon sebelumnya hanya 2 akses, jadi akses secara mandiri oleh masyarakat secara langsung, yang kedua oleh akses petugas registrasi desa kelurahan. Nah, ini kita akan buka di akses kemitraan. Nah, kemitraan ini adalah terkait dengan stakeholder yang sudah melakukan kerjasama dengan kita. Jadi kalau Dukcapil itu semakin banyak bekerja sama, membuka titik-titik layanan itu akan semakin bagus ya, karena secara keseluruhan maka semua terkait dengan
kepemilikan dokumen, identitas kepemilikan dokumen Adminduk itu akan semakin masif. Ya, akan semakin masif. Meskipun dari sisi capaian kita sudah cukup tinggi, ya. Mungkin itu ya, Mbak Lala. Capaian terakhir yang disebut oleh Pak Reddy sejauh ini, Pak Reddy, mungkin pertanyaan saya ini yang lebih konkret gitu ya, Pak Reddy. Mungkin bisa digambarkan lagi capaian yang sudah dilampaui setelah menjalani langkah dan kebijakan yang sudah diambil oleh Pak Reddy. Iya, jadi ini memang prosesnya cukup lama ya, cukup panjang, tapi memang ada komitmen bersama. Intinya yang penting adalah ada komitmen bersama, khususnya di internal ya. Nah, kalau eksternal jelas, Pak Bupati dan Pak Wabub beserta seluruh OPD itu sudah mendukung kita. Tetapi bagaimana komitmen internal ini yang harus ditumbuhkan terlebih dahulu. Dan alhamdulillah memang secara bertahap, khusus terkait misalnya indeks pelayanan publik ya, atau istilahnya role model. Kebetulan di Spenduk Capil itu ada menjadi role model, salah satunya dengan DPM PTSP dan RSUD Sidoarjo. Itu nilai IPP kita 2019 masih B-. Ya. Kemudian naik di 2020 bertahap kita menjadi B gitu ya, menjadi B. Nah, alhamdulillah di 2021 kita sudah merangkak ke amin ya. Meskipun masih amin tapi ini sudah cukup baik. Sekarang kita tinggal berjuang di A. Di A ini sudah pelayanan prima. Nah, tapi tentu sekali lagi kepada komitmen kita akan berusaha untuk itu. Itu yang dari sisi IPP. Kemudian dari sisi SAKIP, sistem akuntabilitas kinerja, alhamdulillah bahwa selama di 2019 sampai di 2021 kemarin capaian kita adalah A. Ya, alhamdulillah masuk di 10 besar. Kemudian terkait dengan penilaian kinerja perangkat daerah. Nah, memang di 2020 kami sementara masih di 79,21 dan alhamdulillah di 2021 kita sudah mencapai 87,39. Nah, ini tentu capaian-capaian yang kita raih tidak serta-merta, tapi memang dari komitmen bersama, kerja tim, termasuk dengan perangkat daerah, kemudian termasuk dengan seluruh stakeholder. Nah, perangkat daerah ini termasuk di dalamnya kecamatan dan juga bantuan dari teman-teman desa, kelurahan, dan semua stakeholder lain. Nah, yang paling penting adalah dukungan dari eksternal, dari Pak Bupati dan Pak Wabub. Ya. Nah, ini yang cukup. Akhirnya alhamdulillah di 2021 kami juga bisa meraih predikat wilayah bebas korupsi ya di 2021. Ini pun juga perjuangannya cukup panjang, hampir 3 tahun ya. Tapi alhamdulillah ini yang memang harus terus kita pertahankan dan kita tingkatkan. Itu Mbak Lala. Ya, terima kasih. Wow banget loh Pak Reddy, itu WBK nggak semuanya bisa mencapai ke sana. Baik, ada beberapa pertanyaan lagi Pak Reddy yang masuk di kolom chat. Mungkin kita bisa ambil satu pertanyaan dulu, tapi mungkin sebelum itu kita bisa menyimak satu video TikTok dari Profesor Zudan Arif Fakrullah, Dirjen Dukcapil Kemendagri. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Teman-teman, ada yang bertanya pada saya, Pak, boleh nggak sih saat ini kita memiliki kartu keluarga lebih dari satu? Nah, teman-teman, saya beritahu ya, saat ini Indonesia menerapkan single identity number. Artinya, satu penduduk hanya boleh punya satu NIK, hanya boleh satu kartu keluarga, dan hanya boleh punya satu KTPL saja. Nah, oleh karena itu, ini ada kaitannya dengan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu. Maka beliau, suami ini hanya bisa terdaftar dalam satu kartu keluarga saja. Nah, ini juga penting. Kalau ada seorang suami yang menikah lagi tanpa izin istrinya, maka suami itu kalau akan pindah kakak, pasti akan ketahuan dari kakak aslinya. Karena bila di print out, maka di kartu keluarga akan hilang nama suaminya. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu tolong dicek di kartu keluarganya, suaminya masih ada atau tidak. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat.
Ya, ini ada pertanyaan dari Instagram yang masuk dari Arifin 8557. Mohon petunjuknya kalau mengurus akte kelahiran dan masukkan ke kakak, alur proses pengurusannya bagaimana? Mana yang terlebih dahulu harus saya urus, akte kelahiran atau kakak? Iya, terima kasih ya Mas Arifin ya. Arifin. Mas Arifin, selamat ya atas kelahiran putrinya ya, atau putranya yang. Jadi mekanisme proses itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Tapi kalau stepnya itu yang pertama memang pencatatan biodata terlebih dahulu ya. Kemudian dibuatkan NIK si anak itu untuk masuk dalam kartu keluarga. Kemudian setelah masuk NIK anak dalam kartu keluarga orang tuanya, maka dengan sendirinya akan diproses akte kelahiran, kemudian nanti akan diterbitkan KIA gitu ya. Prinsip bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah, mekanisme nanti yang diproses plafon Dukcapil versi 2.0 itu akan secara otomatis ya, nanti akan secara otomatis itu terintegrasi ya, terintegrasi. Memang saat ini khusus untuk di plafon sementara step by step. Tapi kalau yang khusus di layanan tatap muka langsung layanan terintegrasi. Mudah-mudahan sesegera mungkin di bulan Mei ini plafon versi 2.0 itu bisa segera diluncurkan ya. Mungkin itu ya Mas Arifin. Ada lagi satu yang masuk Pak Reddy dari channel YouTube ya. Ismaniah Zain. Bagaimana proses mengurus NIK anak atau kakak bagi orang tua yang nikah siri? Ya, nikah siri ya. NIK anak yang sudah menikah siri. Jadi intinya begini, satu penduduk, satu NIK, satu KTP dan satu KK. Ya, prinsip misalnya kalau misalnya ada orang tua, misalnya bapak yang melakukan poligami, punya istri lebih dari satu, kemudian, oh ini nikah siri ya, bukan lebih nikah dari siri. Oh nikah siri, mohon maaf. Jadi posisinya nikah siri, ya tidak masalah posisinya bahwa si anak itu nanti akan dibuatkan NIK, tetapi memang sesuai dengan KK, masuk di KK, kemudian kalau dia akan mengurus akte kelahiran, maka dengan sendirinya nanti akan ada pencatatan dengan frase ya, akte kelahiran dengan frase gitu ya. Tidak ada masalah, tapi nanti pada saat kedua orang tuanya itu sudah melakukan isbat nikah misalnya, maka dengan sendirinya akte kelahiran si anak bisa dilakukan perubahan untuk bisa disempurnakan dengan catatan pinggir. Mungkin itu ya Mbak Lala. Ya, baik. Masih ada lagi pertanyaan? Oh, belum ada. Oke, Pak Reddy, ini kan kita sudah mau mendekati Lebaran, mendekati ini sudah ujung-ujungnya Ramadan ini. Sidoarjo, di mana Sidoarjo ini kan adalah penyangga, daerah penyangga di wilayah Surabaya. Seperti tradisi di tahun-tahun sebelumnya nih Pak Reddy, ada gelombang pemudik atau bukan pemudik ya, yang akan arus masuk ke Sidoarjo itu sangat besar. Biasanya begitu. Mungkin Pak Reddy ini nih, sebelum masuk ke Lebaran, sebelum warga Sobat Dukcapil ini pada mudik, mungkin ada sedikit mungkin yang harus dibawa, apa yang harus dibawa mungkin Pak Reddy. Silakan Pak Reddy. Iya, yang pertama memang yang paling penting itu kan dokumen kependudukan ya, KTP elektronik, kemudian kartu identitas anak gitu ya. Jadi kalau kedua identitas itu kan bisa dipakai di mana saja. Kalau misalnya terkait dengan transportasi ya secara otomatis ya, bahkan naik pesawat, naik kereta api, ya, naik kapal api dan sebagainya. Jadi tolong itu dilakukan. Kemudian yang kedua yang perlu lagi adalah bahwa segera lakukan update data sebenarnya, update data. Jadi terkait dengan apakah update data dari anggota keluarga yang ada dalam KK, karena masih banyak ditemukan itu dalam kartu keluarga yang bersangkutan si putra itu sebenarnya sudah mahasiswa, tapi ternyata masih tertulis belum tamat SD gitu ya. Kemudian bisa saja yang si anak itu sudah pekerjaannya ada, misalnya wira swasta atau pekerja swasta atau PNS atau TNI Polri, tetapi masih belum dilakukan perubahan. Atau mungkin statusnya yang belum berubah ya. Nah, oleh karena itu tentu kami berharap perlu juga dilakukan
update data, karena update data ini nanti akan menentukan akurasi data atau validitas data dari kependudukan itu sendiri. Jadi intinya bawalah dokumen kependudukan kemanapun kita pergi. Bawalah dokumen kependudukan kemanapun Anda pergi. Ya. Jadi seperti NIK, KTP, atau mungkin yang untuk yang di bawah 17 tahun, maka KIA-nya yang harus dibawa. Begitu ya Pak Reddy. Ya. Masih ada pertanyaan? Belum ada? Oke, baik. Kalau gitu saya yang ganti bertanya. Pak Reddy, Ya. dengan warga yang besar, 2 juta lebih loh warganya, mungkin nggak ada, tadi kan capaiannya katanya sudah sangat besar. Mungkin kalau saya berpikir mungkin di angka 97-98%. 2%-nya saya kok terangan-angan oleh penduduk rentan. Ya. Apakah benar ada warga dengan kondisi yang rentan di Sidoarjo, dan mungkin bagaimana Pak Reddy dan tim dalam menerapkan layanan Adminduk ke mereka, ke penduduk rentan? Penduduk rentan ini kan ada beberapa klasifikasi ya, karena bencana sosial, bencana alam dan sebagainya. Tapi lebih gampang itu disebutnya adalah masyarakat berkebutuhan khusus lah. Berkebutuhan khusus. Apakah itu lansia atau ODGJ ya. Nah, terkait dengan itu tentu kami di Disdukcapil Sidoarjo harus memastikan bahwa masyarakat berkebutuhan khusus ini juga harus punya identitas kependudukan, ya, apapun itu. Ya, oleh karena itu kami di Disdukcapil punya namanya inovasi peduli dilan. Jadi peduli disabilitas ODGJ dan lansia. Ya. Nah, peduli dilan ini kita sudah luncurkan sejak tahun 2019. Ya, dan alhamdulillah ini responnya cukup besar, karena memang harus kami akui karena kadang-kadang masyarakat berkebutuhan khusus ini ada rasa sungkan, ada rasa minder ya untuk datang ke tempat-tempat layanan. Oleh karena itu kita harus hadir. Nah, di Disdukcapil ini harus hadir, bahkan ke rumah-rumah atau ke sekolah-sekolah yang memang melakukan itu. Misalnya anak berkebutuhan khusus di UPT, Dinas Pendidikan, kemudian di Dinsos, apakah Dinsos Sidoarjo atau Dinsos Provinsi Jawa Timur yang ada di Sidoarjo, ya kita harus fasilitasi itu, atau kita datang ke rumah-rumah. Nah, kebetulan kami punya ULC Peduli Dilan, unit layanan cepat Peduli Dilan, yang nanti langsung datang ke rumah-rumah atau ke tempat-tempat yang sudah ditentukan untuk melakukan perekaman KTP. Nah, sehingga diharapkan dengan adanya identitas itu, maka masyarakat berkebutuhan khusus itu punya akses untuk mendapatkan layanan-layanan kesehatan, akses untuk mendapatkan bantuan sosial dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Oleh karena itu ini penting dan harus kita lakukan terus. Nah, caranya mudah sebenarnya. Jadi kebetulan kami juga punya hotline, nanti mungkin bisa di-share hotline-nya. Ya, kemudian kami bisa saja itu pelaporannya dari masyarakat atau dari keluarganya, kemudian dari petugas desa atau perangkat desa, dari kecamatan, siapapun itu, sehingga kami nanti akan langsung turun. Nah, kami agenda seminggu itu 2 kali, ya, seminggu 2 kali. Alhamdulillah selama bulan puasa ini, meskipun kami hanya seminggu 1 kali, alhamdulillah yang masuk kepada kami kemarin sudah tuntas ini, kurang lebih sekitar 25 kemarin sudah tuntas, hari Rabu kemarin sudah tuntas. Nah, oleh karena itu kami mohon kepada masyarakat, kepada petugas registrasi desa, petugas kecamatan dan semuanya atau stakeholder yang lain untuk bisa segera melaporkan kalau misalnya ada tetangganya atau ada keluarganya yang memang berkebutuhan khusus dan tidak mempunyai identitas kependudukan. Kami akan turun, kami akan datangi tempat-tempat itu. Sebenarnya kami juga sudah melakukan kerjasama, Mbak Lala, ya, kerjasama kami dengan stakeholder ini, ya, misalnya dengan teman-teman PPDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Anggotanya cukup banyak itu, ada kurang lebih 100, ya. Nah, kami menjaring itu. Nah, kemudian kami juga dengan kerjasama dengan Dinsos Provinsi dan Dinsos Sidoarjo, kemudian juga dengan rumah sakit dan puskesmas. Nah, karena ternyata di puskesmas itu juga punya binaan untuk orang-orang berkebutuhan khusus, terutama ODGJ.
Nah, ini harus kita pastikan yang bersangkutan untuk punya identitas. Ya, identitas. Baik, ada satu lagi pertanyaan yang masuk ke meja redaksi, cuman mungkin pertanyaan dulu aja dari Pemdes Ganggang Panjang. Baik, terima kasih. Untuk kedepannya Pak Redi, aplikasi Si Praja ini gimana Pak Redi? Terima kasih. Ya, jadi dari Pemdes Ganggang Panjang ya. Ganggang Panjang. Iya, sebenarnya kami support kepada semua aplikasi yang ada di Sidoarjo ya. Tapi khusus layanan Adminduk yang memang dipakai adalah plafon Dukcapil ya. Kalau dulu kan masih ada istilahnya pengantar RT RW untuk pembuatan KTP, untuk pembuatan kartu keluarga. Sekarang dengan Perpres 96 tahun 2018 semua pengantar itu kan tidak perlu, sehingga tidak butuh lagi proses-proses itu ya. Nah, kemudian sebagaimana amanat Permendagri 57 2021 tentang sistem manajemen keamanan informasi administrasi kependudukan, ini sangat jelas sekali ya, dengan penerapan SIAK terpusat, maka apakah itu persyaratan, apakah itu tata cara SOP-nya maupun sistem, maka tetap mengacu kepada satu aplikasi. Kalau misalnya ada satu aplikasi pendukung ya melalui plafon Dukcapil. Jadi itu ya mungkin Pemdes untuk bisa menyikapi itu sesuai dengan yang kita sudah sampaikan kepada seluruh camat dan seluruh desa dan kelurahan. Baik, terima kasih Pak Redi. Mungkin kita rehat sejenak. Ada satu lagi video TikTok dari Profesor Zudan Arif Fakrullah. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Ada yang bertanya pada saya, Pak, saya ini sedang ikut vaksin, tetapi mengapa data saya tidak terbaca di Dukcapil? Ada beberapa penyebab nama tidak terbaca saat aplikasi di Peduli Lindungi atau di Piker. Pertama, jaringannya sedang penuh. Yang kedua, sedang ada persoalan, sedang ada kerusakan di server. Nah, bila ada hal-hal di mana KTP-nya sudah benar, NIK-nya sudah benar, tetapi tidak terbaca di dalam Peduli Lindungi, bisa hubungi di call center Dinas Dukcapil di 1500537. Atau kalau kita sudah melakukan vaksinasi, tidak terbaca, hubungi call center di 119 atau di email sertifikat@pedulilindungi.id. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Teman-teman, ada yang bertanya pada saya, Pak, syarat membuat KTPL dan kartu keluarga itu apa? Apakah perlu pengantar kelurahan? Nah, teman-teman semua, saya beritahu ya, untuk membuat KTPL, ini ingat, membuat KTPL, tidak perlu pengantar apapun. Cukup membawa fotokopi kartu keluarga. Nah, sedangkan untuk membuat kartu keluarga, syaratnya adalah Anda harus punya NIK terlebih dahulu. Bila sudah punya NIK, nomor induk kependudukan, tidak perlu pengantar apapun. Langsung datang di Dinas Dukcapil untuk membuat kartu keluarga. Sedangkan bila teman-teman belum punya NIK, belum punya nomor induk kependudukan untuk membuat kartu keluarga, perlu pengantar RT, RW, kelurahan, atau desa. Itu teman-teman, semoga bermanfaat. Oke, Pak Redi, tadi terkait yang Dukcapil sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi ataupun komunitas disabilitas, bukan begitu ya Pak Redi ya? Ya. Lalu bagaimana dengan yang tadi seperti yang di Dinas Sosial Provinsi, nanti dokumen Adminduk itu kan mengerucut rumahnya itu ada di kartu keluarga, begitu ya? Terus mengerucutnya gimana Pak Redi? Apakah mungkin bisa dijelaskan langsung aja? Jadi begini, memang betul kartu keluarga khusus yang menampung lah istilahnya ya, apakah di Dinsos untuk
ODGJ, kemudian juga anak-anak balita gitu ya. Kemudian di panti-panti asuhan, kemudian di yayasan memang harus masuk dalam KK dulu. Nah, kami di Dukcapil itu tentu melihatnya kepada organisasi yang menaungi. Jadi kalau misalnya di Dinsos Sidoarjo atau di Dinsos Provinsi atau di panti asuhan, maka siapa yang bertanggung jawab atas UPT itu? Nah, maka dengan sendirinya UPT itu akan menunjuk pengelola. Nah, pengelola itu yang nanti mungkin menjadi semacam kepala keluarga di kartu keluarga. Karena di pengertian kartu keluarga itu kan ada kepala keluarga, ada anggota keluarga atau famili lain gitu ya. Nah, oleh karena itu jelas harus ada dulu. Jadi siapapun yang ditunjuk maka dia mengatasnamakan organisasinya, Kalau toh misalnya si A ternyata tiba-tiba dipindah ke OPD lain, misalnya tidak di Sidoarjo atau ke OPD lain, bagaimana? Ya secara otomatis penggantinya itu yang nanti akan masuk. Maka kami akan memfasilitasi proses perubahan itu. Tetapi yang jelas bahwa karena memang masyarakat itu atau anak di bawah 5 tahun atau balita itu yang ditampung harus terdaftar dalam KK dulu. Harus terdaftar dalam KK dulu. Itu kuncinya di situ ya, Pak Redi ya. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk ke meja redaksi dari Ismaniah Zen. Oh, yang kalau tadi kan bertanyanya terkait kakaknya. Sekarang bagaimana cara mengurus kakak yang nikah siri tadi? Karena belum punya kakak adanya. Padahal anaknya sudah 2. Iya, gitu. jadi simpel saja sebenarnya Mbak Ismania, silakan saja datang ke titik layanan, apakah di Mall Pelayanan Publik atau di 18 kecamatan itu ya, atau di Mini MPP, kemudian membawa dokumennya. Ya, misalnya dia Mbak Ismania kan punya KTP gitu ya, kemudian punya KK misalnya. Nah, terkait dengan KK, secara otomatis karena tidak bisa menunjukkan buku nikah karena kawin siri, maka dengan sendirinya sementara akan dicatat statusnya adalah kawin belum tercatat. Ya, kawin belum tercatat. Jadi kalau di format KK itu yang baru itu sekarang hanya ada kawin tercatat dan kawin belum tercatat, kemudian cerai mati dan cerai hidup. Jadi kalau cerai mati dibuktikan dengan akte kematian, kalau cerai hidup ya dengan perceraian yang ada yang dikeluarkan oleh pengadilan agama misalnya. Jadi intinya seperti itu. Jadi tetap akan difasilitasi terkait dengan kakaknya. Cuman memang statusnya sementara masih kawin belum tercatat. Tapi kalau misalnya sudah melakukan isbat nikah, maka kami juga akan fasilitasi untuk memproses menjadi kawin tercatat. Isbat nikah dulu berarti harus isbat nikah dulu. Kalau akan melakukan proses perubahan identitasnya. Berarti Mbak Ismania tadi bisa datang ke titik layanan di 20 titik layanan untuk mendapatkan KK. Kalau nanti akan dicatatkan sebagai kawin belum tercatat, begitu ya Pak Redi ya. Baik, ada lagi pertanyaan mungkin? Oke, sudah cukup. Mungkin kita sudah sampai di penghujung kegiatan podcast kita hari ini, Pak Redi. Saya ingin tahu, singkat saja, mungkin apa yang akan menjadi fokus Pak Redi dan tim untuk menjaga komitmen dalam peningkatan layanan Adminduk ke depannya? Iya, yang pertama tentu bagaimana kita dari sisi internal termasuk di kecamatan dan desa itu adalah peningkatan kapasitas aparatur ya, yang harus kita update secara terus-menerus karena regulasi Adminduk ini dinamis ya, berubah secara terus-menerus. Termasuk inisiator pusat, sebentar lagi nanti ada penerapan digital ID gitu ya, dan seterusnya. Ini menjadi konsen kita. Kemudian yang kedua, bagaimana mengoptimalkan terkait dengan target dan capaian yang sudah ditetapkan. Baik itu ditetapkan oleh berdasarkan perjanjian kinerja kami dengan Pak Bupati dan Pak Wabub, kemudian dari perjanjian kinerja dengan Dirjen Dukcapil. Nah, ini sama-sama harus kita cukupi dan kita harus capai target itu. Ya, apakah target capaian perekaman KTP, cetak KTP, kartu keluarga, kartu identitas anak, akte kelahiran dan sebagainya. Kemudian yang ketiga terkait dengan bagaimana mengoptimalkan penerapan buku pokok pemakaman. Karena penerapan buku pokok pemakaman ini nanti adalah untuk akurasi data.
untuk validasi data kependudukan itu sendiri. Jadi dengan sendirinya pada saat penduduk itu sudah meninggal, dengan sendirinya diterbitkan akte kematian, maka dalam database kan akan terhapus. Nah, sehingga pada saat nanti misalnya dilakukan pilkades, ya, karena pilkades bulan Juni misalnya salah satu contoh. Ini bulan Juni di 2022 akan ada pilkades kurang lebih 85 desa kelurahan. Nanti di pemilu. Sehingga nanti penduduk yang sudah meninggal tidak lagi melakukan terdaftar dalam data yang nanti harus melakukan pencoblosan misalnya. Nah, kemudian yang terakhir tentu kami menyadari bahwa kami masih banyak kekurangan di Dispenduk Capil. Oleh karena itu dalam Dukcapil Sapa Masyarakat ini menjadi bahan kami untuk melakukan evaluasi. Kami akan lakukan monef secara berkelanjutan dan terus menerus tentu masukan dari masyarakat, Bapak Ibu semua, seluruh stakeholder, sehingga kita ke depan bisa lebih baik. Dan yang paling penting adalah konsisten dalam penerapan wilayah bebas korupsi. Mungkin itu ya, Mbak Lala. Oke, ini ada satu, bukan pertanyaan, ini testimoni yang masuk ke meja redaksi. Ya. Alhamdulillah, sejak penerapan SIA terpusat, pelayanan semakin cepat, dan cepat-cepatnya 4 kali loh Pak Reddy. Ya, ya. Matur nuhun. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Saiful Arif. Oke, baik, terima kasih Pak Reddy. Itu semua langkah yang telah dilakukan Dukcapil, dan setelah ini kita lihat lagi apa yang akan menjadi peningkatan lain setelahnya. Mungkin setelah ini Pak Reddy, Sobat Dukcapil mungkin masih ada yang membutuhkan informasi dan edukasi. Akan ada lagi podcast macam ini Pak Reddy? Ya, jadi betul. Jadi kalau sekarang di seri kedua ini kan kebijakan ya secara umum. Nah, nanti berikutnya di seri ketiga dan seterusnya, maka nanti kita akan coba bahas satu persatu, sehingga nanti kita saling belajar, saling mengingatkan, oh ternyata hanya seperti ini loh, pengurusan KK, pengurusan KTP, pengurusan pindah dan sebagainya. Ini nanti akan ada seri-seri berikutnya, Bang. Ya, baik, berarti dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda. Betul. Terima kasih loh Pak, saya juga sama-sama. sudah diajak berbincang juga pada hari ini. Nah, baik Sobat Dukcapil, itu tadi podcast bincang kita hari ini, Dukcapil sama Sapa Masyarakat. Akan ada lagi sequel selanjutnya dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda. Bagi Sobat Dukcapil yang ingin tahu lebih dalam terkait layanan administrasi kependudukan, bisa follow Instagram kami, bisa mengikuti juga podcast kami, dan saya ingin mengucap terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita Pak Reddy. Terima kasih atas bincang-bincang kita hari ini. Semoga nantinya kita bisa bertemu lagi Pak Reddy di kesempatan dan waktu yang berbeda. Dan khususnya kepada seluruh Sobat Dukcapil yang sudah bergabung pada hari ini, terima kasih. Tetap sehat selalu, terima kasih atas waktunya. Tetap sehat selalu, dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Tetap setia, tetap berkarya, selamat berpuasa, dan jangan lupa bahwa kita bangga melayani bangsa. Salam Dukcapil Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.